Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini, masih tentang konsolidasi laporan keuangan, tapi untuk kepemilikan tidak penuh atau kepemilikan kurang dari 100%. Kita akan bahas mengenai konsolidasi laporan posisi keuangan dulu, ya. Oke, oke. Nanti silakan download materinya pada LMS yang sudah tersedia pada minggu ke-11. Jadi konsepnya adalah ketika kepemilikan induk terhadap anak itu tidak penuh, ya, dalam perusahaan, artinya saham anak atau equity anak itu dimiliki oleh eh, pihak non pengendali. Ya, jadi pihak non pengendali atau kepentingan non pengendali itu adalah pemegang saham yang memiliki jumlah lembar saham pada anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk. Oke, ini poinnya. Ya, jadi saham yang tidak dimiliki oleh induk, ya, itu dimiliki oleh kepentingan non pengendali. Ya, jadi jika induk tidak memiliki kepentingan penuh di anak, ya, maka klaim ke pemegang saham non pengendali itu harus tercermin dalam laporan keuangan. Ya, jadi itu harus tampil dalam laporan keuangan berapa besar yang dimiliki oleh kepentingan pengendali atau induk dan berapa besar yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa laba bersih konsolidasi itu merupakan selisih antara pendapatan terhadap beban konsolidasi, ya. Nah, jika anak perusahaan, ya, tidak dimiliki sepenuhnya, maka ada bagian dari laba anak, ya, laba bersih konsolidasi itu merupakan miliknya kepentingan non pengendali dan itu harus dihitung secara proporsional. Supaya lebih mudah kita coba masuk ke contoh kasus ilustrasi satu. Jadi ini contoh kasusnya kalau misalnya kepemilikannya 80%, eh, di mana pembelian yang dilakukan oleh induk itu di atas nilai buku. Ya, kita asumsikan misalkan induk membeli 80% saham anak secara tunai, ya, seharga 310 juta rupiah. Ya, pada saat itu diketahui bahwa nilai wajar aset dan liabilitas anak itu sebesar nilai bukunya, ya, kecuali untuk aset persediaan tanah dan bangunan, ya. Jadi diketahui misalkan persediaan memiliki nilai wajar sebesar 65 juta, tanah memiliki nilai wajar 50 juta, kemudian peralatan dan bangunan itu memiliki nilai wajar 360 juta, ya. Jika ada sisa, maka kita asumsikan bahwa sisanya akan dialokasikan pada goodwill. Nah, karena ada yang transit ini, ya, maka induk akan mencatat perolehan investasi yang dilakukan oleh induk kepada anak, ya. Oke, nah ini adalah data laporan posisi keuangan induk dan anak sesaat sebelum penggabungan usaha dilakukan. Jadi kalau kita lihat pada pembukuan anak, ya, nilai persediaan, ya, kemudian tanah, ya, bangunan dan peralatan, itu terdapat perbedaan antara nilai buku yang tercatat dengan nilai wajar pada saat penggabungan dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada selisih, maka selisih itu akan dialokasikan pada kenaikan ataupun penurunan dari aset ini. Ya, oke, kita lihat ya. Nah, ketika induk memiliki atau melakukan konsolidasi eh, terhadap anak, maka kalau kita lihat dengan pengorbanan atau dengan biaya perolehan investasi yang dilakukan oleh induk sebesar 310 juta, di mana ya total equity anak pada saat itu 300 ya, itu kalau kepemilikan 100%. Tapi kalau kepemilikannya 80% tinggal kalikan dengan 80% ya. Artinya dengan pengorbanan 310 juta, total equity yang dimiliki oleh induk terhadap anak itu hanya 240 juta. Artinya akan ada selisih sebesar 70 juta. Nah, selisih ini nanti yang kita alokasikan pada tadi kenaikan persediaan, kenaikan tanah, kenaikan bangunan dan peralatan. Dan kalau misalkan masih ada selisih, maka alokasikan pada goodwill. Ya, oke. Nah, pada saat induk memperoleh atau melakukan investasi kepada anak,
ya senilai ini, maka induk akan membuat jurnal pada saat akuisisi. Ya, jurnal yang akan dibuat oleh induk adalah investasi dalam saham anak pada kas, ya sebesar nilai perolehan investasinya. Ya, nah ketika induk melakukan investasi atau ketika induk mengakuisisi anak, ya artinya apa? Artinya eh, laporan posisi keuangan induk ini akan berubah. Ya, ini kan adalah data sebelum bergabung. Ya, artinya setelah bergabung, induk kan mengeluarkan uang tunai sebesar 310 juta. Ya, maka kas ini akan berkurang. Ya, munculnya apa? Munculnya adalah investasi karena uang kas yang digunakan oleh induk itu dibelikan ya dengan saham. Ya, oke, ini adalah kondisi posisi keuangannya induk, laporan posisi keuangannya induk setelah bergabung. Ya, oke, kita balik lagi. Nah, kalau kita mau lihat yang alokasi yang 70 juta ini, ya kalau kita lihat perhitungan alokasi selisihnya, jadi di sini ya pada posisi nilai buku ya, nilai buku, kemudian nilai wajar, nilai pada saat pertukaran, ini adalah kenaikan atau penurunan kalau kepemilikannya penuh 100%. Ya, karena kepemilikan induk hanya 80%, maka total kenaikan ya masing-masing ini itu akan dikalikan sebesar kepemilikan induk terhadap anak, yaitu 80%. Ya, jadi posisinya akan ada kenaikan persediaan hanya 4 juta, 80% dari 5 juta, kemudian kenaikan tanah 8 juta, dan kenaikan bangunan peralatan 48 juta. Ya, jadi kalau totalnya itu akan totalnya adalah sebesar 60 juta. Tadi selisihnya adalah sebesar 70, berarti yang 10 juta ya kita alokasikan kepada goodwill. Ya, oke. Oke. Nah, ini adalah kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangannya. Ya, tinggal masukkan data untuk induk ya. Jadi data untuk induk yang dimasukkan dalam kolom ini adalah data sesaat setelah bergabung. Ya, data sesaat setelah bergabung. Ya. Baik itu induk maupun anak. Oke. Nah, sekarang tujuan kita adalah ini, kolom konsolidasi. Ya, tapi sebelum kolom konsolidasi ini terisi, maka kita akan isi dulu ayat jurnal eliminasinya. Apa saja yang harus dieliminasi? Ya, yang pasti adalah akun-akun yang memiliki hubungan antara induk dan anak. Ya, misal apa? Misalnya equity anak. Ya, bagi anak itu adalah ekuitas, tapi bagi induk itu adalah investasi. Ya, ini dulu. Ya. Jadi modal saham anak, ya, modal saham biasa anak, labanya anak itu akan kita eliminasi. Ya, jadi kalau posisinya ini di posisi normalnya kredit, ya, ketika kita akan mengeliminasi maka kita debitkan. Begitu juga dengan investasi dalam saham PT Anak yang sudah dicatat oleh induk. Ya, ketika saldo normalnya debit, maka ketika kita eliminasi itu kita kreditkan, tinggal dibalik kita split ya jurnalnya. Oke, nampak seperti ini. Ya, modal sahamnya debit, saldo labanya debit, investasi dalam saham anak kredit. Ya, oke, tadi ada selisih. Ya, selisih ada 70 juta. Ya, jadi selisih yang kita tulis di sini adalah 70 juta. Ya, oke. Nah, ini adalah kepentingan non pengendalinya. Jadi ini menunjukkan bahwa kepemilikan induk terhadap anak itu tidak penuh tadi. Ya, jadi ada akun kepentingan non pengendali yang disajikan sebesar nilai persentase kepentingan non pengendali ya, karena kepemilikan induk 80%, maka yang 20% yaitu adalah miliknya kepentingan non pengendali. Ya, 20% dari total equity-nya anak. Ya, jadi 20% dari 3 juta itu adalah 60 juta. Oke. Kemudian step kedua, kita akan mengeliminasi selisih. Oke, ini kita hapuskan ya. Jadi posisinya di sini adalah debit. Sehingga pada saat dieliminasi itu kita kreditkan. Ya. Nah, 70 juta itu akan dialokasikan pada kenaikan persediaan, ya, kenaikan tanah, kenaikan bangunan dan peralatan, dan kenaikan goodwill. Ya, sehingga jurnal eliminasi yang sudah kita buat tinggal masukkan dalam kolom eliminasi. Oke, hati-hati dalam masukkan ini, jangan terbalik. Ya, karena kalau terbalik posisi nilainya itu bukan bertambah malah bertambah. Ya, oke, kalau sudah masuk ke dalam kolom eliminasi, tinggal lanjutkan ke kolom konsolidasi plus minus ya, tinggal jumlahkan aja, debit ketemu debit ditambah, ya, debit ketemu kredit
dikurang, atau sebaliknya kredit ketemu kredit ditambah, kredit ketemu debit dikurang, seperti itu. Ya, sampai nanti laporan posisi keuangan itu menunjukkan total debit dan total kredit yang seimbang atau balance. Ya, oke. Mungkin itu dulu. Silakan nanti difahami lagi. Jika memang ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan dalam grup WhatsApp kita. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.